wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan ingat selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Semoga masih tetap semangat ya untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk absensi silahkan isi nama dan juga kelas di kolom komentar pada video ini. Komentar juga boleh ditambahkan pertanyaan ataupun kritik dan saran. Yang pasti jangan sampai tidak komentar ya, agar nilai kehadiran kalian tidak kosong. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa di rumah masing-masing sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, setelah menyelesaikan materi sebelumnya, yaitu tentang sistem organisasi kehidupan, selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Tapi sebelum itu, kita cek dulu ya tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini, yang ada pada layar berikut ini, agar tidak ada materi yang terlewat satupun. Nah, dan pada pembelajaran hari ini, kalian semua akan memiliki banyak kegiatan, mulai dari menyimak materi, pengamatan, menjawab pertanyaan, diskusi, sampai dengan evaluasi. Jadi bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Siap ya, kita mulai pembelajaran kita. Let's go! Nah, sekarang Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apa itu interaksi? Ada yang tahu? Nah, adik-adik semua pasti ada yang menjawab interaksi itu saling keterkaitan, hubungan timbal balik, hubungan yang saling mempengaruhi atau hubungan yang saling mempengaruhi. Ya, betul ya, interaksi itu adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua objek atau lebih yang mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Lalu, apa itu lingkungan? Secara istilah, lingkungan itu berasal dari kata environment yang secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Jadi lingkungan sendiri merupakan suatu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora fauna yang ada di atas tanah, di dalam tanah, maupun di perairan. Indonesia sendiri itu memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Tentunya kita semua harus menjaga lingkungan demi kelestarian alam ini. Seperti yang Allah katakan dalam firman-Nya, Quran Surat Toha ayat 53 sampai 54. Kita baca sama-sama ya, yang artinya yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan telah menjadikan bumi sebagai jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan, maka tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis tumbuhan yang bermacam-macam. Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Dari ayat ini Allah menceritakan tentang sebuah hamparan atau lingkungan ya, di mana lingkungan itu adalah tempat tinggal kita makhluk hidup ya, tempat tinggal kita makhluk hidup. Nah, di sini terjadi banyak interaksi antar makhluk hidup dan sumber daya alamnya. Allah juga memerintahkan kita untuk menjadi orang-orang yang berakal atau orang-orang yang berpikir, agar kita sebagai hamba-Nya senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, dengan mempelajari materi ini, juga salah satu cara untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi orang yang berakal atau menjadi orang yang selalu mau belajar tentang apapun. Mau jadi orang yang berakal? Oke, ikuti terus ya pembelajarannya. Jangan di skip videonya agar kalian tidak ketinggalan informasi tugas dan juga informasi kegiatan yang harus dikerjakan hari ini. Oke, jadi intinya setiap makhluk hidup itu memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya. Tempat hidup atau tempat tinggal suatu makhluk hidup disebut dengan habitat.
Kembali lagi dengan istilah habitat ya. Habitat itu merupakan tempat tinggal suatu makhluk hidup. Nah, habitat itu lingkungan itu ya. Pada intinya, lingkungan itu terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik. Apa sih komponen biotik dan abiotik? Ada yang tahu atau ada yang sudah membaca? Jadi intinya komponen biotik ini adalah komponen yang hidup dan komponen abiotik adalah komponen yang tak hidup. Oke, coba kita perhatikan video ekosistem laut berikut ini atau lingkungan tempat tinggal ikan laut ya di sini. Terdapat komponen biotik dan abiotik. Kita data satu-satu ya. Komponen biotiknya itu ada ikan, ada tanaman laut, kemudian ada anemon, ada bintang laut dan jenis-jenis ikan yang lain. Kemudian untuk komponen abiotiknya di sini ada air laut itu sendiri, kemudian pasir, kemudian ada terumbu karang dan lain-lain. Nah, dari sini, dari contoh-contoh ini kita sudah tahu ya apa itu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah komponen dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup atau organisme. Artinya semua makhluk hidup dalam ekosistem termasuk dalam komponen biotik, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, hingga makhluk mikroskopik ya seperti bakteri dan dekomposer. Yang jelas setiap makhluk hidup yang hidup adalah komponen biotik ya. Kemudian berdasarkan cara mendapatkan makanannya, komponen biotik ini dibedakan menjadi 3, yakni ada produsen yang bersifat autotrof, yaitu bisa menghasilkan makanannya sendiri seperti tumbuhan. Kemudian ada konsumen yang bersifat heterotrof, yaitu contohnya kita ya, manusia, yaitu sifatnya itu heterotrof, tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri atau bergantung terhadap makhluk hidup yang lain. Yang terakhir ada dekomposer atau pengurai yang berfungsi menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang ada di alam ini. Kemudian komponen penyusun yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang tak hidup yang ada pada sebuah lingkungan. Adanya komponen abiotik sangat menentukan apa saja jenis makhluk hidup yang bisa tinggal dan bertahan di sebuah lingkungan tertentu. Yang termasuk ke dalam komponen abiotik ini atau komponen yang tak hidup antara lain ada air, udara, tanah, kemudian energi surya, suhu, kelembaban, dan juga lain-lain ya. Kemudian kedua komponen biotik dan abiotik ini membentuk suatu interaksi. Hal itu dikarenakan organisme itu tidak bisa hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme lain dan lingkungannya. Yang pertama ada interaksi antar komponen biotik dengan biotik atau interaksi komponen makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya interaksi antar komponen biotik dan biotik. Contohnya adalah interaksi antar manusia dan tumbuhan, di mana manusia membutuhkan oksigen dari tumbuhan, sedangkan tumbuhan membutuhkan karbon dioksida dari manusia. Disinilah terjadi sebuah interaksi, yaitu interaksi antar komponen manusia dan tumbuhan, yaitu komponen biotik dan biotik ya. Selanjutnya, interaksi yang kedua adalah interaksi komponen biotik dan abiotik atau interaksi antara komponen yang hidup dengan komponen yang tak hidup. Contohnya itu tumbuhan dan tanah, di mana tumbuhan membutuhkan tanah sebagai tempat hidupnya, sedangkan tanah membutuhkan tumbuhan sebagai sebagai penyerapan air ya, media penyerapan air. Nah, di sini terjadi interaksi antara tumbuhan dan tanah yang disebut dengan interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Jadi untuk memahami lebih banyak tentang interaksi lingkungan, interaksi yang terjadi di lingkungan ya antar makhluk hidup dengan makhluk tak hidup, kalian harus melaksanakan praktikum atau pengamatan ya. Ya, kita kan pembelajaran daring, kenapa harus praktikum? Nah, walaupun kita masih dalam pembelajaran daring, praktikum harus tetap dilaksanakan ya selama itu masih bisa dilakukan.
Oke, untuk penjelasannya sendiri, apa yang harus kalian lakukan pada praktikum ini? Jadi pengamatannya sendiri itu dilakukan di lingkungan sekitar rumah kalian ya. Untuk langkah pertama yang harus kalian lakukan, yang pertama itu masuk ke link LKPD yang sudah Ibu share linknya di deskripsi video ini ya, melalui LKPD Live Worksheet yang sudah Ibu share ya. Kemudian setelah masuk ke link LKPD, kalian akan dihadapkan lembar kerja seperti ini ya. Nah, di sini kalian pertama itu menjawab dulu pertanyaan hipotesis yang ada pada kolom berikut ini ya. Ini ada kolomnya. Kemudian kalian ketik jawaban kalian di kolom yang sudah disediakan ya, pada kolom ini ya. Selanjutnya setelah itu kalian lanjut ke aktivitas pengamatan. Jadi kalian membuat petak ya, ukuran 50 x 50 cm. Seperti pada gambar yang ada pada gambar LKPD ya, yang sebelah kanan ini, yang sebelah kiri ada gambar contoh dari petaknya. Itu bisa menggunakan sebagai pembatasnya, bisa menggunakan rapia atau tali apapun ya. Atau kalau tidak ada bisa menggunakan batu, yang penting sebuah petak saja ya. Ukuran 50 x 50 cm. Nah, setelah petaknya jadi, kalian amati nih yang ada di dalamnya. Apa saja komponen biotik dan abiotik yang ada di dalamnya. Komponen apa saja dulu deh yang terdapat di dalam petak yang kalian amati. Misalnya ada tanah, ada air, ada serangga atau ada apa, tuliskan saja ya jenisnya ya. Jenisnya boleh diteruskan, misalnya di sini yang kalian temukan itu 3 jenis rumput, tapi tidak tahu rumput apa, kalian bisa tulis rumput jenis 1 gitu ya. Kemudian hitung jumlahnya, tuliskan jumlahnya di kolom jumlah. Nah, setelah itu kalian pisahkan materi komponen biotik dan abiotiknya, mana yang termasuk komponen biotik, mana yang termasuk komponen abiotik. Kemudian masukkan ke dalam tabel berikut ini ya. Di sini sudah Ibu sediakan tabelnya. Jadi ada tabel, diisi setiap kolomnya itu sesuai dengan jumlah yang kalian temukan. Misalnya kalian menemukan 6 komponen biotik, tulis saja 6 ya, jangan 13, karena di sini kan kolomnya ada 13. Tapi kalian tulis saja apa yang kalian temukan, berapa yang kalian temukan, tulis seadanya ya. Tidak perlu sampai 13. Jika adanya cuma 6 ya 6 saja tuliskannya. Nah, kemudian selanjutnya kalian harus menjawab pertanyaan diskusi. Di sini ada pertanyaan diskusi yang mencakup keterkaitan antar komponen biotik dan biotik itu apa, keterkaitan komponen abiotik dan abiotik, dan komponen biotik dan abiotiknya. Nah, jadi kalau kalian keterkaitan antar komponen yang kalian temukan, misalnya kalian di sini menemukan tanah, kemudian komponen biotiknya ada rumput misalnya ya. Nah, kalian cari keterkaitannya, kemudian jelaskan di pertanyaan ini ya, di kolom pertanyaan ini. Selanjutnya simpulkan hasil pengamatan kalian. Kemudian setelah selesai, kalian klik tombol finish yang ada di bawah. Ini ada tombol finish, diklik tombol finishnya. Kemudian kalian akan dihadapkan pada 2 pilihan, yaitu yang lihat jawaban saya dengan yang send my answer to my teacher ya. Jadi kalian klik yang send my answer to my teacher. Nah, di sini kalian isi nama kalian beserta kelasnya ya. Jadi nama misalnya Ria dalam kurung 7A gitu ya. Nah, terus di bawahnya tulis lagi kelas kalian, yaitu kelas misalnya 7A, 7B atau 7C. Nah, di bawahnya itu ada sekolah ya, school subject, atau bisa tulis aja SMP ya, SMP. Kemudian di bawahnya lagi itu masukkan email Ibu ya, email Ibu. Emailnya sudah Ibu share juga ya di link deskripsi video ini. Jadi makanya kalian harus benar-benar memperhatikan video ini dan dibaca satu persatu deskripsinya ya, yang ada di deskripsinya. Oke, setelah itu kalian kirim, dan setelah kirim pekerjaan kalian selesai. Dan jangan lupa ya, setelah melaksanakan praktikum, kalian foto kegiatan atau dokumentasikan kegiatan praktikum kalian, kemudian kirim foto bukti praktikum kalian ke WA Ibu ya, atau ke WhatsApp pribadi Ibu. Nomor WA Ibu juga sama, sudah dicantumkan di deskripsi video ini. Oke, jadi materi kita tentang interaksi antar makhluk hidup, yaitu
submateri tentang lingkungan dan penyusunnya yaitu komponen biotik dan abiotik sudah selesai ya. Jadi intinya lingkungan itu tersusun atas komponen biotik dan abiotik. Kemudian kedua komponen ini membentuk suatu interaksi. Nah, semoga pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini dapat dipahami dengan baik dan apa yang kalian amati menjadi sebuah pelajaran yang bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih untuk perhatiannya dan jangan lupa 10 menit sebelum pembelajaran berakhir kita akan melaksanakan seperti biasa kuisis web untuk mengevaluasi pengetahuan kalian ya. Jadi 10 menit sebelum pembelajaran berakhir stay terus di HP kalian ya dan aktifkan kuisis webnya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.